Baik, jumpa kembali di pertemuan kita ya perkuliahan sysadmin. Kali ini kita akan coba mengeksplorasi daripada DNS server ya. Nah, apa yang akan kita bahas di dalam DNS server itu sendiri ya. Mungkin sebelum kita berbicara terkait apa itu DNS ya, langkah baiknya kita akan coba untuk mempelajari daripada IP address. Ya, terus kemudian nanti kita coba eksplorasi apa itu domain name, TLD, FQDN ya, ini terkait dengan daripada domain name system itu sendiri. Kemudian aplikasi apa yang tentu akan kita coba konfigurasikan atau instalisasikan akan kita gunakan gitu ya. Dan juga beberapa resource record yang mungkin kita coba akan explore ya. Baik, mengulang kembali ya dari pokok bahasan sebelumnya yaitu terkait dengan topik DHCP. Nah, apa sih itu IP address? Ayo coba bisa Anda tebak apa itu IP address? Masih ingat kan ya? Ya, benar. IP address itu adalah sistem daripada pengalamatan komputer itu sendiri ya. Sehingga nantinya ya dalam pengalamatan itu akan memudahkan tujuan ya destinasi yang akan kita capai. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan dengan IP address yang publik dengan IP address yang private? Di dalam satu jaringan ya tentu mungkin Anda akan mengenal di mana di situ ada wilayah local area network dan juga ada wilayah public server ya ataupun web server. Nah, di mana di situ jelas ya wilayah daripada internal local area network itu adalah wilayah daripada private ya, sedangkan untuk yang public itu adalah wilayah yang sifatnya terbuka ya, bisa diakses oleh siapa saja ya, seperti itu asalkan dia terhubung secara internet ya, secara publik. Nah, di dalam DNS, nah ya, kalau kita berbicara DNS atau Domain Name System, inilah yang nantinya akan memudahkan daripada banyaknya alamat-alamat tadi IP yang ada di sini. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan Anda berbicara jaringan komputer, itu kan banyak sekali, ada Google, ada Facebook, ada Anda akan banyak mengunjungi beberapa beberapa alamat IP komputer server itu sendiri. Nah, dengan adanya sistem penamaan atau memetakan daripada penamaan domain, ini akan menjadi mudah ya di dalam menuju ke satu domain atau satu situs ya server itu sendiri. Ya contohnya misalkan ya kalau kita ingin mengunjungi daripada Google, masa iya kita harus mengetikkan daripada alamat IP-nya, kan tidak ya, ataupun ke Facebook kan tidak. Nah, ini tentu akan memberikan efek yang tidak nyaman ya kepada end user karena dia harus menghafalkan daripada beberapa alamat-alamat IP yang akan dia tuju seperti itu. Nah, dengan adanya sistem penamaan DNS ya tentu akan memudahkan daripada end user untuk menuju ke komputer ataupun server web server yang akan kita tuju ya, seperti itu. Contohnya misalkan ya kalau kita mau cari berita ya gitu ya, kan nggak mungkin kita ngetikkan IP-nya gitu, kita tinggal ngetikkan daripada detik.com contoh ya, misalkan ya contoh di sini, atau misalkan ke Google ya seperti itu. Nah, nanti tinggal google.com. Nah, ini akan memudahkan daripada end user. Nah, struktur daripada DNS ya kalau Anda misalkan bisa lihat ya, ini tingkat teratas itu adalah ditampilkan dengan tanda titik ya, titik seperti itu. Contoh seperti ini root domain titik. Nah, ini kalau kita lihat di top levelnya ada com, net, ya komersial ya, network, edu ya, ataupun negara ya misalkan Australia, Kanada ya seperti itu. Kemudian di second level itu biasanya perusahaan. Ya. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan kembali.
kita lanjutkan kembali bahwasanya tadi ya di struktur DNS ini tentu tadi ya ada root domain, top level, second level. Nah, second level ini ada tadi perusahaan. Kemudian ada lagi yaitu subdomain ya atau host ya seperti itu. Nah, ini biasanya mail atau support atau forum gitu ya. Nah, itu biasanya kita lakukan. Nah, kalau mungkin rekan-rekan biasanya ingin mengetahui berapa sih alamat IP, ya, nah itu Anda bisa menggunakan seperti ini ya. Kalau di Windows, Anda bisa ketikkan perintah detik.com, biasanya ping gitu ya, seperti itu. Nanti dia akan muncul daripada IP address itu sendiri, alamat IP address daripada situs yang ingin kita tuju. Nah, domain name seperti IP address, ya domain name ini merupakan satu nama yang unik ya tentu, yang diberikan kepada sebuah perangkat untuk membedakan dengan perangkat yang lain. Ya tadi, untuk membedakan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, ya, seperti itu. Nah, domain name ini menggunakan nama yang lebih mudah ya untuk diingat ya oleh manusia dibandingkan dengan tadi IP. Ya, kita harus menghafalkan sebuah IP kan nggak mungkin. Nah, sehingga itu akan memudahkan Anda. Ya, misalkan ya Anda bisa mengakses daripada dokumen poli ya atau mengakses daripada polybatam.ac.id. Nah, ini seperti itu. Nah, domain name yang secara nasional ataupun internasional ini terdaftar sehingga dapat diakses dari internet ya. Biasanya juga disebut sebagai internet domain name. Ya, misalkan polybatam AC.id. Nah, domain name tidak sama dengan URL ya. Di mana contoh misalkan learning ya seperti itu. Ini merupakan satu URL di mana alamat website resmi ya learning ya daripada Polybatam itu sendiri IF ya. Nah, ini memberikan informasi terkait dengan apa adanya protokol ya. Protokolnya adalah protokol HTTP, hostname-nya adalah ini ya. Kemudian domain name-nya adalah di Polybatam AC.id ya. Nah, /login ini adalah direktorinya. Nah, ya gitu. Dan index.php itu sendiri adalah filenya. File PHP. TLD, apa sih itu TLD? Nah, tadi udah kita singgung top level di domain yaitu. Nah, TLD ini disebut sebagai parent domain ya, di mana bagian terakhir dari setelah titik ya. Itu misalkan polybatam ac.id di mana TLD-nya ini adalah .id ya Indonesia. Nah, kategori daripada TLD ini ada dua ya, ada TLD yang generate dan juga ada TLD yang top level domain yang country ya gitu. Nah, TLD yang generik ini contohnya adalah com ya, .com, .commercial, .org, organization dan seterusnya. Nah, termasuk juga beberapa sponsor top level domain yang boleh digunakan untuk persyaratan tertentu yang sangat ketat seperti contohnya .edu yaitu untuk education. Ya. Kemudian mil ya, .mil ya ini untuk militer ya gitu. Nah, kemudian untuk yang TLD country ya, ini contohnya misalkan .id untuk Indonesia, ya Singapura.sg, Malaysia.my. Nah, seperti itu. Anda bisa mengakses secara lengkap TLD itu sendiri apa. Anda bisa kunjungi ya di iana.org/domain root/db. Kemudian FQDN atau biasa disebut sebagai validly qualified domain name. Ya, disebut juga sebagai absolute domain name. Nah, ini merupakan satu internet domain name yang lengkap sebuah komputer ataupun host. Nah, ini tersusun daripada hostname, domain, kemudian TLD. Misalkan ya Polybatam AC.id di mana di situ hostname-nya ada di www ya, terus kemudian domainnya Polybatam, TLD-nya adalah AC.id. Nah, domain name yang merupakan FQDN ini dijamin unik di internet dan tidak ada duplikasinya ya gitu. Kalau misalnya ada duplikasinya berarti ya nggak bisa ya seperti itu karena memang jelas bahwa DNS itu sendiri adalah harus satu yang unik untuk menuju ke alamat IP itu sendiri. Nah, oleh karena itu dapat digunakan untuk mengakses sebuah komputer di internet situs itu sendiri.
Nah, DNS atau Domain Name Service ini layanan pada jaringan atau internet untuk memetakan daripada FQDN itu dan IP address ya satu sama lainnya. Nah, komputer yang ini menjalankan daripada layanan DNS tersebut disebut sebagai name server. Nah, di mana kita bisa mendaftarkan daripada domain itu sendiri? Ya, kalau misalkan kita di TLD seperti .com.org, ini Anda bisa pergi ke Network Solutions, ya, atau di ggg.net ataupun di Register In. Ya. Nah, sedangkan untuk yang berakhiran daripada ID, ini Anda bisa mendaftarkan ke Depkominfo, ya, seperti itu. Nah, ini biasanya Anda akan dialihkan ke pandi.org karena Pandi ini yang mengelola di bawah Kominfo, ya. Nah, bagaimana sih DNS ini bekerja? Nah, ini sendiri ya contohnya seperti ini ya. Misalkan kalau kita lihat di sini ada satu ilustrasi ya di mana John ya itu bekerja menggunakan web browser pada komputer miliknya ya dengan mengakses website example.com. Nah, komputer John ini memiliki daripada yang terkoneksi ke internet ya, ke publik ya, seperti itu. Nah, tentu di sini dia meminta IP address domain daripada example.org ya, .com ya, maaf. Nah, kepada DNS server. Nah, DNS server ya itu akan memeriksa database yang memiliki dan menemukan bahwa IP address itu dari example.com. Itu adalah 192.168.1.4 gitu, seperti itu. Nah, DNS server ini memberikan IP address tersebut ke komputer milik John. Ya. Nah, web browser di komputer kemudian menggunakan daripada IP address itu untuk mengakses daripada website tersebut. Nah, cek registrasi daripada domain. Anda bisa melakukan satu pengecekan ya registrasi daripada domain itu dengan menggunakan perintah whois ya. Misalkan contoh whois polybatam.acid. Nah, di situ Anda bisa menemukan ternyata polybatam.acid itu di-create kapan, update kapan, expired date-nya kapan gitu ya. Terus kemudian ya detail ya di mana di situ siapa sponsor dan seterusnya itu ya ada lengkap ya. Kemudian Anda juga bisa dengan mengecek di selain tadi di Linux ya, Anda juga bisa mengeceknya di website ya, tanpa perlu menginstal tentunya ya. Nah, Anda bisa mengunjunginya itu di lookup.icon.org lookup atau bisa dengan menggunakan whois domaintools.com ataupun di networksolution.com whois ya, /whois. Nah, ini salah satu contoh misalkan di WIS ya record daripada Polybatam ICID itu seperti ini. Itu tidak jauh berbeda. Tapi ada beberapa yang memang informasi itu di hidden. Nah, lalu apa sih aplikasi yang bisa kita coba kembangkan ya untuk kita bangun untuk membangun daripada DNS ini sendiri ya. Nah, kita akan coba explore server Bind. Ya, Bind ini sendiri adalah satu aplikasi DNS server yang dia open source. Nah, pertama kali dibuat di tahun 80-an. Ya, ini dikembangkan di Universitas California. Ya. Nah, mulai 2009 ini Bind dikembangkan oleh konsorsium ya seperti itu. Nah, versi Bind yang paling baru itu adalah Bind 10. Ya. Bind itu sendiri apa sih? Bind itu ya kalau kepanjangannya sendiri adalah Berkeley Internet Domain Name Domain, di mana ini merupakan satu software implementasi untuk DNS. Dia menggunakan stub resolver. Ini bisa mendukung sampai 127 level. Cukup banyak ya seperti. Nah, ini dapat juga digunakan sebagai root name server untuk internet. Bisa. Nah, untuk client comment ya Anda bisa menggunakan seperti ini ya, host. Ini host ini untuk apa sih? Untuk menampilkan daripada atau mendapatkan daripada IP address yang sesuai dengan hostname-nya. Ya, misalkan kemudian NS lookup ya.
Anda bisa menggunakan perintah ini untuk menampilkan daripada informasi tentang nodes ya, network nodes-nya, dan memeriksa isi daripada database server itu sendiri. Kemudian ada lagi dig ini untuk mendapatkan daripada informasi domain dan mengeksekusi daripada domain name query-nya. Ini salah satu contohnya ya. Nah ini ada dig perusahaan.com atau NSLOOKUP ya, itu bisa digunakan. Nah, untuk jenis konfigurasi daripada DNS itu sendiri ada primary ya atau master. Ini pemegang daripada daftar lengkap dari sebuah domain atau otoritas penuh yang dikelolanya. Ya, gitu. Nah, kemudian ada secondary ya, itu slave, ini backup daripada primary server. Oke. Kembali lagi ya. Mohon maaf. Nah, ini ya. Nah, kemudian just name server. Just name server ini tidak mempunyai daripada nama host daripada domain tertentu, hanya mencari jawaban daripada DNS server terdekat. Nah, kemudian Anda bisa secara eksplorasi Anda bisa cek di Sidetrack ya. Ini ada beberapa dokumentasi terkait dengan DNS. Nah, ini contoh daripada konfigurasi. Ini server 1 ini untuk masternya, server 2 ini untuk slave atau secondary-nya. Ya, seperti backup ya, untuk backup. Nah, apa saja sih DNS record, resource record itu sendiri? Ada beberapa contoh, yaitu SOA. SOA ini adalah Start of Authority, ini mengacu daripada server DNS yang menyediakan otoritas informasi tentang sebuah domain internet. Kemudian ini adalah record, ini adalah untuk memetakan daripada IP address ya, address nama host daripada alamat itu sendiri. Kemudian record ini adalah untuk yang IPv6 ya, versi 6. Kalau A sendiri itu adalah untuk versi 4. Kemudian ada CNAME ya, CNAME record ini catatan nama kanonik ya, yang membuat alias untuk domain name. Ya, Anda bisa menggunakan alias di seluruh subdomain dan record DNS-nya seperti aslinya gitu. Kemudian MX record ini catatan pertukaran surat yang memetakan daripada sebuah nama domain ke dalam daftar mail ya, atau mail exchange. Kemudian NS itu sendiri adalah name server yang memetakan daripada sebuah domain itu ke dalam satu daftar dari server DNS-nya. Kemudian ada PTR, ini penunjuk untuk nama host ke nama kanoniknya, ya gitu. Biasanya ya Anda pembuatan record PTR ini untuk sebuah nama host di dalam domain in ADADR ARPA ya gitu. Ya, yang mewakili dari sebuah alamat IP menerapkan pencarian dari balik ya daripada DNS ataupun RDNS, reverse DNS. Nah, contohnya misalkan nih, ya Anda perusahaan.com itu IP-nya 56100, maka record PTR-nya ya Anda bisa petakan seperti dibalik. Nah, itu 100, 56, 168, 192 gitu. Ini in ADDR apa. Nah, Anda bisa selebihnya bisa mengunjungi di Wikipedia ya terkait dengan DNS record itu sendiri. Nah, pada Ubuntu Anda bisa mengeksplorasi juga di help Ubuntu ya, di mana di situ ada server get untuk yang DNS. Nah, Ubuntu ini menyediakan daripada aplikasi untuk dijadikan sebagai sebuah name server, yaitu BAN itu sendiri ya, gitu. Jadi di distronya itu sudah ada lisensi bind, Mozilla Public License ya, kemudian ISE ya, ini adalah yang konsorsium tadi. Referensinya Anda bisa menggunakan di ISC, ORC, download bind. Oke, baik. Mungkin itu saja ya.
terkait untuk materi kita terkait DNS ya. Untuk praktiknya ya silakan Anda akses di learning ya untuk mengeksplorasi atau mencoba mengkonfigurasi daripada DNS menggunakan aplikasi Pine. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Sampai jumpa, semoga banyak feedback yang bisa kita lakukan di forum ya, pertanyaan-pertanyaan. Karena DNS ini nantinya tentu akan mengeksplorasi jauh untuk materi-materi berikutnya, yaitu untuk materi terkait dengan web server, mail server, database server, dan seterusnya. Ya, jadi pastikan untuk materi DNS ini Anda sudah bisa minimal sudah bisa menginstalasi dan mengkonfigurasikannya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.